Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Malam ini, kita akan mengikuti kisah menegangkan tentang kejar-kejaran antara seorang detektif dengan masa lalu yang kelam dan seorang pembunuh dengan dendam membara. Horor sebelum bobo, kali ini mengisahkan Raka Prasetyo, seorang detektif cerdas yang menemukan dirinya dalam permainan mematikan melawan Arman Dirgantara, seorang pembunuh bayaran yang dikenal sebagai Night Stalker. Pembunuhan seorang jurnalis dengan mantel merah muda di tengah kota membuka jalan ke jaringan kejahatan bawah tanah yang dikenal sebagai Sindikat Awan Hitam. Ketegangan meningkat saat Raka menggali lebih dalam ke dalam jaringan ini, sementara Arman, yang memiliki agenda pribadinya, berusaha menghancurkan sindikat tersebut dari dalam. Dengan jejak penuh misteri, jebakan mematikan, dan rahasia kelam yang terungkap, Raka harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan Arman, yang membawa ancaman lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Namun, saat pertarungan mereka mencapai puncaknya di sebuah gudang tua, Raka menemukan bahwa musuhnya bukan hanya seorang pembunuh, melainkan seorang pria dengan misi balas dendam yang membakar. Siapa yang akan bertahan ketika hitungan mundur berakhir? Dan apakah kebenaran bisa ditegakkan di tengah bayangan dendam? Inilah horor sebelum bobo. Di sebuah kota yang sibuk dan tak pernah tidur, terdapat lorong-lorong sempit yang menceritakan kisahnya sendiri. Di tengah keramaian itu, seorang detektif polisi bernama Raka Prasetyo nampak berdiri diam di sudut jalan yang suram, memandang ke arah mayat seorang wanita muda yang tergeletak di trotoar yang dingin. Wanita itu mengenakan mantel merah muda mencolok, warna yang seakan-akan menantang kelamnya malam. Dengan raut wajah dingin dan penuh perhitungan, Raka mengamati setiap detail di sekelilingnya. Matanya, tajam seperti elang, menelusuri setiap sudut tempat kejadian perkara dengan ketelitian yang mengintimidasi. Dia merasakan kehadiran kematian di udara, tapi pikirannya sudah berlari jauh, menganalisis setiap kemungkinan, merangkai potongan-potongan misteri yang tersembunyi. Mayat wanita itu nampak damai, seolah-olah sedang tertidur. Namun, ada sesuatu yang mengganggu dalam ketenangan itu. Sepatu hak tinggi yang dipakainya sedikit terlepas dari kakinya, menyiratkan perjuangan yang singkat tapi intens. Di tangannya yang lemas, sebuah ponsel dengan layar retak masih menyala, menampilkan panggilan tak terjawab dari seseorang yang penting. Di waktu yang bersamaan, hujan mulai turun, tetesan-tetesan air mengalir di wajahnya yang pucat, seakan-akan mencoba untuk mencuci noda kejahatan yang tak terlihat. Cahaya lampu jalan yang redup memantulkan bayangan Raka di genangan air di bawahnya, menciptakan suasana yang penuh dengan misteri dan ketegangan. Raka lantas membungkuk untuk mengamati lebih dekat. Dia melihat jejak kecil di sekitar tubuh wanita itu, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk memberinya petunjuk. Sebuah cincin dengan permata yang sudah pecah tergeletak di dekat jari wanita itu, dan Raka berasumsi bahwa hal itu mungkin hasil dari pergumulan yang terjadi sebelum akhir yang tragis ini. Raka lantas memperhatikan bekas gigitan pada bibir wanita itu, ekspresi terakhir dari rasa sakit dan ketakutan yang menghantui detik-detik terakhir dalam hidupnya. Sementara itu, di kejauhan, seorang pria berjas hitam berdiri di sudut jalan yang gelap, mengamati Raka dengan tatapan tajam. Wajahnya tersamar di bawah bayang-bayang malam, tapi matanya mengungkapkan lebih dari yang dia inginkan. Dia tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan Raka Prasetyo adalah satu-satunya yang bisa menghentikan langkahnya yang sudah terlanjur jauh. Suasana menjadi semakin mencekam saat hujan turun lebih deras.
dan suara rintik-rintiknya memecah kesunyian malam. Kota yang semula terasa penuh dengan kehidupan kini berubah menjadi sebuah labirin sunyi yang penuh dengan teka-teki. Di dalam pikirannya, Raka sudah mulai merangkai sebuah hipotesis. Dia berdiri tegak, meninggalkan mayat yang dingin dan diam, menuju arah yang berbeda. Langkah kakinya cepat, seiring dengan denyut jantung yang berpacu karena sensasi yang aneh, sebuah tantangan intelektual yang jarang ia temui. Raka bergerak dengan cepat melewati ganggang sempit yang berkelok-kelok. Langkah kakinya hampir tak bersuara, selaras dengan ritme hujan yang semakin deras. Setiap langkah tak hanya membawa dia lebih dekat pada jawaban, tapi juga menambah lapisan misteri yang belum terpecahkan. Raka kemudian menghilang ke dalam kegelapan, diikuti oleh bayangan pria misterius yang terus mengawasinya. Permainan kucing dan tikus ini telah dimulai, dan hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya: menemukan kebenaran sebelum malam berakhir. Kilatan petir sesekali menerangi jalanan, memperlihatkan kilasan bayangan yang terus mengikutinya. Pria berjas hitam itu selalu beberapa langkah di belakang Raka, tapi tak pernah terlalu dekat. Raka akhirnya tiba di sebuah bangunan tua yang terlantar, tempat yang pernah menjadi saksi bisu dari banyak kejahatan. Dia berhenti sejenak, melihat pintu kayu yang setengah hancur dengan hati-hati. Tangannya terulur, menyentuh permukaan kayu yang kasar, merasakan energi gelap yang terpancar dari tempat itu. Dengan satu dorongan halus, pintu itu terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di dalam bangunan itu, suasana terasa mencekam, seolah-olah waktu telah berhenti di tempat itu. Raka lantas melangkah masuk dan menemukan bahwa ia dikelilingi oleh kegelapan yang menekan. Setiap sudut ruangan menyembunyikan rahasia, dan dia tahu jawaban dari misteri yang meliputi kasus tersebut ada di tempat itu, sedang menunggu untuk ditemukan. Raka mengamati lantai yang dipenuhi debu dan mendapati jejak kaki yang baru saja terbentuk. Jejak kaki itu memimpin ke sebuah tangga yang menuju ke bawah tanah. Tanpa ragu, Raka mengikuti jejak itu, merasakan dinginnya udara bawah tanah yang semakin kuat. Setiap langkah membawanya lebih dalam ke jantung teka-teki itu, dan nalurinya memberitahu bahwa waktu semakin menipis. Tangga itu berakhir di depan sebuah pintu besi besar dengan gembok tua yang sudah berkarat. Raka mengeluarkan alat pembuka kunci dari saku jasnya, dan dengan keahlian yang terlatih, dia membuka gembok itu tanpa kesulitan. Pintu terbuka dengan suara decitan yang menusuk telinga, mengungkapkan ruangan kecil yang diterangi oleh lampu redup. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu yang dipenuhi berkas-berkas tua, peta, dan foto-foto korban yang terbunuh. Di dindingnya, terpajang peta kota dengan berbagai penanda merah yang menandai lokasi-lokasi pembunuhan. Ini adalah tempat persembunyian si pembunuh, markas besar dari semua rencana jahatnya. Raka lantas mendekati meja, mengambil salah satu foto yang paling baru, foto wanita dengan mantel merah muda yang ditemukannya malam itu. Di balik foto tersebut, tertulis dengan huruf rapi, target berikutnya. Sebuah kegelisahan menyusup ke dalam benaknya saat Raka menyadari bahwa si pembunuh sudah satu langkah lebih maju darinya. Namun, sebelum Raka sempat bereaksi lebih lanjut, dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Raka berbalik cepat dan menemukan pria berjas hitam itu telah berdiri di sana, dengan ekspresi dingin dan senyuman licik di wajahnya. Cahaya redup memperlihatkan pisau panjang yang berkilauan di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, pria itu langsung melangkah maju, mengiris udara dengan ketegangan yang tak terucapkan. Di waktu yang bersamaan, Raka merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya,
menyadari bahwa pertarungan tersebut akan menentukan segalanya. Gerakan mereka nampak saling bersilangan di ruangan sempit itu. Raka dengan kecerdasan dan kelincahannya, sementara pria berjas hitam dengan keahlian dan ketepatannya. Setiap gerakan penuh perhitungan. Setiap serangan dan pertahanan menandakan pertempuran antara dua pikiran yang brilian. Pisau itu berkelebat, hampir melukai Raka, tapi dia berhasil menghindar dengan langkah cepat. Namun, dalam pertarungan itu, satu kesalahan bisa berarti akhir segalanya. Raka merasakan lantai yang tidak stabil di bawah kakinya, dan di saat yang krusial, dia terjatuh ke belakang. Tubuhnya menabrak meja dan menjatuhkan semua berkas ke lantai. Pria berjas hitam itu memanfaatkan situasi tersebut untuk melangkah maju, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, siap mengakhiri permainan mereka. Namun, tepat ketika pisau itu hendak menghunjam tubuhnya, Raka dengan cepat mengulurkan tangan ke salah satu berkas yang terjatuh dan mengambil sebuah pemantik api. Raka bergegas menyalakannya, dan dalam sekejap, ruangan kecil itu dipenuhi oleh cahaya yang membakar. Pria berjas hitam itu terkejut, mundur ke belakang saat api mulai menyebar dengan cepat, membakar semua bukti kejahatan yang telah dia kumpulkan. Mengetahui situasi tidak menguntungkan, Raka bangkit meski tubuhnya terasa sakit. Tanpa membuang waktu, dia segera melarikan diri keluar dari ruangan itu, meninggalkan pria berjas hitam yang terjebak dalam kobaran api. Raka berlari menaiki tangga, meninggalkan bangunan yang mulai dilahap api, dan melangkah kembali ke jalan yang dingin dan basah. Di luar, hujan terus turun, menyembunyikan jejaknya saat dia menghilang ke dalam kegelapan malam, membawa satu rahasia besar yang masih harus dia pecahkan. Namun, satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Raka tahu bahwa musuh yang dia hadapi adalah lawan yang tak bisa dianggap remeh. Pria berjas hitam itu mungkin telah kalah malam ini, tapi permainan mereka baru saja dimulai. Dan di kota yang tak pernah tidur ini, misteri lain sudah menunggu untuk dipecahkan. Api yang melahap bangunan tua itu terus berkobar, menciptakan pemandangan dramatis di balik hujan yang tak kunjung reda. Asap hitam mengepul ke langit malam, menjadi penanda akan kebrutalan yang baru saja terjadi di dalamnya. Raka, yang kini dalam kondisi terengah-engah, berdiri di kejauhan, menyaksikan api tersebut dengan tatapan penuh determinasi. Di balik wajah yang penuh ketegangan, pikirannya terus berputar, menganalisis apa yang baru saja terjadi. Dia sadar, meski malam ini dia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman si pembunuh, masih banyak misteri yang belum terungkap. Sosok pria berjas hitam itu masih menjadi bayang-bayang yang terus menghantui pikirannya. Meski nampak tersudut, pria itu bukanlah orang yang mudah menyerah. Detektif itu tahu, pertemuan mereka berikutnya tidak akan seberuntung malam ini. Dengan hati-hati, Raka mengamati sekelilingnya, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Kota yang semula riuh kini seakan-akan berhenti sejenak, memberikan ruang bagi Raka untuk merangkai kembali jejak-jejak yang tersisa. Raka berbalik, melangkah ke arah apartemen kecilnya yang terletak di sebuah gedung tua di pusat kota. Di tempat itu, dia bisa berpikir dengan lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk yang selalu mengepungnya. Sesampainya di apartemen, Raka melepaskan jasnya yang basah dan menggantungnya di samping pintu. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dari pakaian yang masih basah. Di meja kecil di sudut ruangan, tumpukan berkas-berkas kasus lain menanti untuk dibaca. Tapi malam ini, fokusnya hanya satu, mengungkap identitas si pria berjas hitam. Raka kemudian duduk di kursi tuanya yang berderit, menyalakan lampu meja yang temaram, dan mulai membuka buku catatannya.
Setiap halaman dipenuhi coretan dan diagram yang menggambarkan pola-pola pembunuhan di kota itu. Di salah satu halaman, terdapat sketsa kasar wajah pria berjas hitam, sebuah gambaran dari ingatan sekilas yang dia miliki tentang wajah si pembunuh. Raka mulai menyusun potongan-potongan informasi yang dimilikinya. Setiap tanda di peta, setiap detail yang terlewatkan. Dia berusaha menggabungkan semua itu dalam pikirannya. Dalam keheningan, tiba-tiba dia menemukan pola yang aneh. Semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka berhubungan dengan sebuah organisasi rahasia yang hanya dikenal di kalangan tertentu. Organisasi ini, meskipun hampir tak pernah disebut, memiliki jaringan kuat di bawah tanah, mengendalikan berbagai aktivitas kriminal di kota. Raka menyadari bahwa wanita dengan mantel merah muda bukan sekadar korban acak. Dia adalah bagian dari rencana besar yang jauh lebih gelap. Pria berjas hitam itu mungkin bukan hanya seorang pembunuh biasa, tetapi seseorang yang bekerja di bawah perintah organisasi tersebut. Mereka mungkin telah mengincar wanita itu karena alasan yang belum jelas, dan Raka kini berada di tengah-tengah rencana besar yang sedang berjalan. Pemikiran itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tahu bahwa menemukan organisasi itu dan menghancurkannya adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pria berjas hitam tersebut. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Dia memerlukan lebih banyak informasi, lebih banyak waktu, dan kehati-hatian, karena kesalahan sedikit saja bisa merenggut nyawanya. Pagi mulai menyingsing di luar jendela apartemennya. Cahaya matahari pertama menembus tirai yang belum dia tutup. Mata Raka terasa berat, tetapi pikirannya masih bekerja keras menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Di depan matanya, sketsa wajah pria berjas hitam itu terus menghantuinya. Raka tahu bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Hanya dengan tekad dan kecerdasan luar biasa, dia bisa berharap untuk menang. Saat Raka menutup catatannya dan bersiap untuk sedikit beristirahat, telepon di sudut ruangan berbunyi. Suara deringnya yang tiba-tiba membuatnya terjaga kembali. Raka meraih telepon itu dan mengangkatnya dengan perasaan campur aduk antara kelelahan dan kesiapan. Dia tahu, di ujung sana, bisa jadi ada jawaban yang dia cari, atau malah ancaman baru yang siap menghancurkan segalanya. Ketika dia mendengarkan suara di ujung telepon, ekspresi Raka tiba-tiba berubah. Petunjuk baru yang tak terduga itu mengubah seluruh arah penyelidikannya. Dia menyadari bahwa permainan mereka telah masuk ke babak baru, dan dia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Pertarungan kecerdasan antara dirinya dan pria berjas hitam itu belum berakhir. Setelah mengakhiri panggilan telepon itu, Raka menyimpan catatannya, mengenakan kembali jasnya, dan melangkah keluar menuju kota yang mulai terbangun dari tidurnya. Di balik gemerlapnya pagi yang baru, kegelapan masih menyelimuti misteri yang belum terpecahkan. Raka memutuskan untuk terus berjalan di jalan itu, menuju kebenaran yang semakin mendekat tetapi sekaligus semakin sulit digapai. Sementara itu, di pinggiran kota yang masih sepi, pria berjas hitam menyeringai saat menutup teleponnya. Dia merasa puas karena telah menemukan orang yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Raka Prasetyo mungkin bukan detektif polisi terbaik di kota itu, tetapi hanya Raka yang mampu memahami jalan pikirannya. Dia cukup cerdas dan tangkas untuk mengimbangi permainannya. Pria berjas hitam itu lebih dikenal dengan julukan Nick Stalker di dunia kriminal. Adalah seorang mantan agen intelijen yang telah beralih menjadi pembunuh bayaran setelah keluarganya dibunuh oleh organisasi rahasia yang dikenal sebagai Sindikat Awan Hitam. Sindikat itu merupakan kelompok kriminal bawah tanah yang sangat terorganisir,
dengan jaringan luas mencakup berbagai kegiatan ilegal, dari perdagangan narkoba hingga pembunuhan politik. Nick Stalker, yang memiliki nama asli Arman Dirgantara, dulunya adalah agen intelijen paling berbahaya dan cerdas. Kini, ia menjadi alat sempurna untuk organisasi tersebut. Namun, di balik wajahnya yang dingin dan kejam, terdapat luka batin yang mendalam. Setelah keluarganya dibunuh karena dia dianggap sebagai ancaman oleh sindikat awan hitam, Arman tak punya pilihan selain bergabung dengan mereka. Dengan harapan suatu hari dia bisa menghancurkan organisasi itu dari dalam. Pada kenyataannya, setiap pembunuhan yang dilakukan oleh Arman bukanlah tindakan acak, melainkan bagian dari rencana besar sindikat awan hitam untuk menghilangkan siapapun yang mengancam keberadaan mereka. Wanita dengan mantel merah muda yang menjadi korban terbaru adalah Citra Anggita, seorang jurnalis investigasi yang hampir mengungkap identitas para pemimpin sindikat awan hitam dan mempublikasikan bukti keterlibatan mereka dalam sejumlah kejahatan besar di kota. Arman diperintahkan untuk membunuh Citra sebelum dia sempat menyebarkan informasi yang dimilikinya. Namun, Arman ternyata memiliki agenda sendiri. Setiap korban yang dia bunuh memiliki keterkaitan dengan pemimpin organisasi itu, dan dia secara perlahan berusaha mengumpulkan informasi untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Pembunuhan-pembunuhan itu, meski terlihat seperti misi biasa, sebenarnya adalah bagian dari rencana Arman untuk membalaskan dendamnya terhadap mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Langit pagi di kota itu perlahan berubah warna dari kelabu menjadi biru pucat. Sebuah transisi yang hampir tak terlihat di tengah kepadatan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Raka melangkah cepat melalui trotoar yang mulai dipenuhi orang-orang yang sibuk dengan aktivitas harian mereka. Namun, bagi Raka, setiap langkah adalah bagian dari misi yang lebih besar. Misi yang berputar di sekitar sosok pria berjas hitam yang telah mengganggu pikirannya sejak malam yang mencekam itu. Dalam benaknya, Raka memutar kembali setiap detail dari panggilan telepon yang baru saja diterimanya. Informasi yang didapatnya bukan hanya menguatkan kecurigaan sebelumnya, tapi juga memberikan petunjuk baru tentang sindikat awan hitam. Organisasi rahasia yang selama ini hanya menjadi bisikan di kalangan bawah tanah. Sindikat awan hitam bukan sekadar organisasi kriminal biasa. Mereka adalah dalang dari banyak kejahatan besar di kota itu, termasuk pembunuhan politik, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Namun, identitas dan lokasi para pemimpin mereka masih terselubung dalam misteri. Raka akhirnya tiba di sebuah gedung tua yang tampak tak terurus. Dindingnya yang kusam dan retak seolah mencerminkan sejarah kelam yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk, melewati pintu kayu yang berat, dan menuju ke lantai paling atas. Di dalam ruangan kecil yang gelap dan berdebu, Raka menemukan apa yang dicarinya, sebuah papan pengumuman penuh dengan foto-foto, peta, dan catatan yang tampak seperti hasil penyelidikan seseorang. Di tengah-tengah papan itu, tertancap sebuah foto pria berjas hitam dengan nama Arman Dirgantara, tertulis di bawahnya. Raka merasakan desakan adrenalin saat menyadari bahwa ini adalah markas kecil Arman, tempat dia menyusun rencana dan memetakan langkah-langkah untuk menghancurkan sindikat awan hitam. Namun, yang menarik perhatian Raka bukan hanya foto-foto itu, melainkan sebuah berkas tebal yang tergeletak di meja kayu di dekatnya. Raka membuka berkas itu dan mulai membaca dengan saksama. Berkas itu berisi detail tentang operasi sindikat awan hitam, daftar nama-nama penting, serta beberapa foto korban yang telah menjadi target Arman. Ketika Raka menelusuri halaman demi halaman, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, foto keluarganya sendiri, dengan sebuah catatan singkat yang tertulis di atasnya, "Akan datang."
Jantung Raka berdetak lebih cepat saat dia menyadari bahwa Arman tidak hanya mengejar sindikat awan hitam, tapi juga merencanakan sesuatu yang lebih pribadi. Raka sadar bahwa waktu semakin mendesak, dan dia harus segera menemukan Arman sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Di tempat lain, Arman mengendarai mobilnya dengan tenang, menyusuri jalan-jalan yang mulai ramai. Di dalam pikirannya, setiap detail dari rencana balas dendamnya telah terukir dengan jelas. Arman tahu bahwa waktunya untuk menyelesaikan semuanya sudah semakin dekat, dan dia tidak bisa membiarkan Raka menghalangi jalannya. Namun, di balik wajahnya yang tanpa ekspresi, ada perasaan yang terus menghantuinya, kenangan akan keluarganya yang terbunuh secara brutal oleh sindikat awan hitam, dan tekadnya untuk mengakhiri semua itu dengan darah. Sementara Raka berusaha menghubungkan titik-titik dalam penyelidikannya, Arman sudah membuat langkah berikutnya. Dia tahu bahwa pertempuran akhir tidak bisa dihindari, dan dia siap untuk menghadapinya dengan segala cara. Di sudut kota yang gelap dan tersembunyi, dua sosok akan bertemu sekali lagi, Raka Prasetyo, sang detektif dengan tekad baja, dan Arman Dirgantara, mantan agen yang kini menjadi pemburu dalam bayang-bayang. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang redup, permainan mereka belum berakhir. Pertempuran kecerdasan dan ketegangan antara keduanya semakin mendekat ke titik puncak, dan hanya satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Bagi Raka, kebenaran adalah tujuan akhir, sementara bagi Arman, balas dendam adalah satu-satunya jalan keluar dari neraka yang telah lama membakar hatinya. Di bawah langit yang mulai gelap, Raka bergegas meninggalkan gedung tua tempat ia menemukan jejak Arman Dirgantara. Kekhawatiran menyelimuti pikirannya. Foto keluarganya dengan pesan ancaman itu menggema di benaknya, seperti denting jam yang terus berdetak. Raka tahu bahwa ia harus bergerak cepat sebelum Arman sempat mengeksekusi rencana kelamnya. Sambil memegang berkas tebal yang berisi detail tentang sindikat awan hitam, Raka berjalan menuju mobilnya. Ia memutuskan untuk kembali ke kantor dan menganalisis informasi baru ini bersama timnya. Namun, di tengah jalan, firasat buruk menghentikannya. Daripada langsung kembali ke kantor, ia memutuskan untuk menelepon rekannya, Detektif Dinda Prameswari. Sementara itu, di sebuah lokasi rahasia di luar kota, Arman tampak duduk di dalam mobilnya, memandangi peta yang tersebar di kursi penumpang. Setiap titik di peta itu menandakan markas tersembunyi sindikat awan hitam, tempat di mana para pemimpin mereka sering berkumpul. Malam ini, Arman akan melancarkan serangan terakhirnya, menghancurkan sindikat awan hitam sekali untuk selamanya. Namun, Arman bukan tanpa kesadaran atas langkah-langkah Raka. Ia tahu detektif itu semakin dekat dengan kebenaran, dan itu hanya masalah waktu sebelum Raka menemukan markasnya. Tetapi, Arman sudah mempersiapkan segalanya. Sebuah jebakan telah ia pasang, yang akan membawa Raka tepat ke dalam rencananya. Raka tiba di markas kepolisian dan segera bertemu dengan Dinda di ruang briefing. Bersama-sama, mereka menganalisis berkas yang dibawa Raka. Nama-nama yang terdaftar di dalamnya adalah para pejabat tinggi, pengusaha, dan tokoh penting yang selama ini dikenal sebagai orang terhormat di masyarakat. Namun, di balik semua itu, mereka adalah otak dari organisasi sindikat awan hitam. Di saat yang sama, Arman sudah memasang rencana penutupnya. Sebuah ledakan besar direncanakan di salah satu gedung utama yang digunakan oleh sindikat awan hitam, tempat yang sering digunakan untuk transaksi rahasia mereka. Ledakan itu tidak hanya akan menghancurkan bukti-bukti keberadaan sindikat awan hitam, tapi juga akan mengirimkan pesan kepada semua orang bahwa Arman Dirgantara,
sedang menjalankan misi balas dendamnya. Ketika Raka dan Dinda akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi gedung yang akan menjadi target Arman, waktu hampir habis. Dengan bantuan timnya, mereka melacak lokasi Arman melalui jejak digital yang ditinggalkannya secara sengaja, membawa Raka tepat ke arah yang diinginkan Arman. Raka dan Dinda tiba di gedung yang dimaksud. Suasana tegang menyelimuti mereka. Gedung itu terlihat sepi, tapi Raka tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ketika mereka menyisir gedung itu, tanda-tanda aktivitas mulai terlihat. Kabel-kabel mencurigakan, peralatan elektronik yang dipasang dengan hati-hati. Raka sadar bahwa mereka berada di tengah-tengah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suara detik-detik terakhir bom mulai terdengar. Sebuah bunyi yang mengiris melalui keheningan malam. Raka dan Dinda saling bertatapan, menyadari bahwa mereka hanya punya beberapa detik untuk membuat keputusan yang akan menentukan hidup dan mati mereka. Mereka berlari sekuat tenaga. Namun ledakan besar itu terjadi dengan dahsyat, menghancurkan gedung di belakang mereka menjadi puing-puing. Sinar api yang membumbung tinggi ke langit membuat kota terdiam sejenak. Semua orang yang melihatnya tahu bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Untung saja, Raka tidak terluka. Dia berdiri, terengah-engah, memandangi reruntuhan dengan pandangan yang penuh tekad. Ini belum berakhir. Arman mungkin berhasil melarikan diri kali ini, tapi Raka tidak akan berhenti sampai dia menangkapnya. Di suatu tempat yang jauh dari ledakan itu, Arman mengamati api yang membara melalui layar di tangannya. Ekspresi wajahnya tetap datar. Dia tahu Raka selamat, dan itu memang bagian dari rencananya. Pertempuran berikutnya akan segera dimulai, dan Arman siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Bagi Arman, ini bukan hanya soal balas dendam, melainkan soal kehormatan dan keadilan yang ingin dia tegakkan dengan tangannya sendiri. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalan-jalan kota yang sepi. Kilatan petir menyinari langit malam, seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang besar. Raka berdiri di depan sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai, dengan pistol siap di tangannya. Naluri detektifnya membawa Raka ke tempat itu. Sebuah gudang tua di pinggiran kota yang dikenal sebagai markas terakhir sindikat Awan Hitam. Di dalam gudang, Arman menunggu, menyusun langkah terakhirnya. Dia tahu Raka akan datang, dan itu adalah bagian dari rencana yang sudah dia persiapkan dengan cermat. Arman tidak memiliki apapun lagi untuk ditinggalkan, kecuali satu tujuan yang selalu membara di dalam hatinya. Menghancurkan sindikat Awan Hitam dan memberikan keadilan bagi keluarganya. Raka memasuki gudang dengan hati-hati. Matanya menyapu setiap sudut ruangan yang gelap dan berdebu. Cahaya redup dari lampu-lampu yang sudah tua, hanya memperlihatkan bayangan-bayangan samar. Namun, Raka bisa merasakan kehadiran Arman. Kedua pria itu akhirnya bertemu. Saling menatap di tengah-tengah ruang kosong yang luas, dengan hanya satu jalan keluar, melalui konfrontasi ini. Arman berdiri tegak di tengah lingkaran kabel-kabel yang terhubung dengan bom yang dipasangnya. Di tangan kirinya, sebuah remote detonator tergenggam erat. Ibu jarinya berada di atas tombol yang siap menyalakan api penghancuran. Raka tahu bahwa satu langkah salah, dan seluruh gedung ini akan runtuh di atas kepala mereka. Tanpa dialog, tanpa pertukaran kata, hanya tatapan tajam yang penuh dengan tekad dan rasa sakit. Raka melihatnya, kesedihan yang membara di mata Arman, kehilangan yang dalam yang mendorongnya untuk melakukan semua ini. Namun, Raka juga tahu bahwa ia harus menghentikan Arman sebelum lebih banyak nyawa tak bersalah ikut terjatuh. Dengan kecepatan yang dilatih bertahun-tahun,
Raka meluncur ke depan, bergerak menuju Arman dengan ketepatan yang mematikan. Arman, yang sudah memperkirakan gerakan itu, segera bergerak untuk menghindar, tapi Raka lebih cepat. Pistol di tangan Raka bergetar, dan sebuah peluru meluncur tepat mengenai lengan Arman, membuatnya terjatuh dan melepaskan remote dari tangannya. Arman tersungkur ke tanah, merasakan darah mengalir dari lukanya. Namun, meski rasa sakit merambat di sekujur tubuhnya, sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Dia sudah mempersiapkan segalanya, termasuk akhir dari semua ini. Sementara Raka mendekatinya, Arman melirik ke arah sebuah jam digital di sudut ruangan yang menunjukkan hitungan mundur. Hanya beberapa detik lagi sebelum semuanya berakhir. Raka menatapnya, tatapan penuh dengan campuran emosi, kemenangan, kesedihan, dan kelelahan. Dia telah berhasil menghentikan Arman, tapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa Arman sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat hitungan mundur mencapai 0, sebuah ledakan besar mengguncang gedung itu, namun tidak menghancurkannya sepenuhnya. Ledakan itu terarah ke pusat ruangan, menghancurkan semua bukti dan peralatan yang disiapkan Arman, tapi menyisakan struktur bangunan tetap berdiri. Raka terhempas ke dinding, rasa sakit menyebar di sekujur tubuhnya, tapi untungnya dia selamat. Di tengah asap dan puing-puing yang berserakan, Raka merangkak menuju Arman yang terluka parah. Arman terbaring di lantai, napasnya tersengal-sengal, tapi dengan mata yang tetap menatap ke arah Raka, penuh dengan rasa lega. Dalam keheningan yang mencekam, Raka mengangkat pistolnya, tapi memilih untuk tidak menembakkan peluru terakhir. Sebaliknya, dia berdiri di sana, menatap Arman yang perlahan kehilangan kesadaran. Dengan suara hujan yang menjadi satu-satunya saksi, Arman Dirgantara akhirnya mengembuskan napas terakhirnya, membawa serta dendam dan kesedihannya ke dalam kegelapan. Raka menurunkan pistolnya. Tatapannya kosong saat ia merenungi pertempuran panjang yang baru saja berakhir. Arman telah kalah, tapi pada saat yang sama, dia telah berhasil menghancurkan sindikat awan hitam dan mendapatkan keadilan yang dia cari selama ini. Raka menyadari bahwa, meski Arman telah jatuh, dia telah menang dengan caranya sendiri.